Saya Remahel Dumaris Tinambunan, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020 akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja. Pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Sehat? Ya. Nah, baiklah anak-anak yang belum memakai masker karena ini masih pandemi, jadi tolong maskernya itu dipakai. Udah pakai masker semua ya? Ya. Sudah pakai masker semua. Nah, coba kamu lihat di sekeliling kamu, kira-kira ada sampah tidak? Kalau ada sampah diambil lalu dibawa ke tong sampah ya. Ya, kalian harus selalu menjaga kebersihan ya. Baiklah, Adam, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut ajaran agama tersebut. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, silakan berdiri, kita mau melaksanakan tema. Pimpin Adam. 8A. Cerdas, cerdas, pintar, hebat, luar biasa. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ibu lihat, ada yang tidak hadir ini? Teman-temannya hadir semua tidak? Hadir semua. Si Adam ada, si Amron ada, semua hadir ya? Oke, hadir semua ternyata sehat semua ini makanya bisa hadir ya. Di sini nak ada kontrak selama kita belajar, kontrak belajar istilahnya, ada peraturan, ada tata tertib ya. Selama kegiatan proses belajar ini, Ibu akan menyampaikan tata tertibnya, Ibu akan menyampaikan peraturannya. Yang pertama itu tidak boleh ya, tidak boleh berisik ya. Ya, tidak boleh berisik. Kalaupun nanti dalam kegiatan diskusi itu berisik itu beda ya, ada yang berisik ngomongnya asal-asal gitu ya. Jadi jangan berisiknya itu, kalau boleh kamu itu berisiknya ya berisik mendiskusikan atau diskusi gitu ya. Nah, yang kedua, jangan ada kalian yang keluar masuk ruangan ini, ruangan kelas ini ya. Artinya kalaupun mau permisi ya benar-benar karena memang tidak tahan lagi ya. Itu. Yang ketiga, Ibu maunya kalian itu aktif ya, aktif. Jadi nanti di sesi terakhir itu ada reward ya. Aktif, siapa siswa yang aktif itu akan ada mendapatkan reward. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, materi tadi ini ya, Ibu mau mengingatkan kembali materi sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa tidak? Seperti itu. Apa perbedaan antara narkotika, psikoaktif, dan psikotropika? Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman. Narkotika itu apa tadi? Ulangi Mak. Zat atau obat yang berasal dari tanaman. Ya. Atau obat yang berasal dari ya, tanaman. tulisannya ada semua. Lihat ya. Yang pertama tadi apa? Zat Atau obat yang berasal dari tanaman ya. Berasal dari tumbuhan, lebih bagusnya ya. Berasal dari tumbuhan. Ada yang lain? Ya, Bu. Ya, silakan. Psikotropika merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental seseorang. Ya. Ada yang lain? Ada lagi, Mak? Siapa lagi? Ya, silakan. Ada pakai maskernya, ada? Nah, silakan. Zat psikoaktif.
Ya. Zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan. Ya. Zat psikoaktif itu ada golongan apa saja, Nak? Zat psikoaktif golongan Apa? alkohol, Golongan ada golongan narkotika dan psikotropika. Nah, terus ada yang bukan golongan narkotika dan psikotropika. Kira-kira apa contohnya? kopi, Iya, kopi. Terus apa lagi? nikotin, Bukan. Minuman keras ya? Iya, minuman keras. Oke. Nah, bisa paham ya? Berarti semuanya sudah paham materi yang minggu lalu. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar istilah narkoba? Pernah semua. Istilah narkoba. Apa itu narkoba, coba? Singkatan dari apa itu narkoba itu? Saya Bu. Ya, silakan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Ya, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Ada di antara kamu yang orang tuanya merokok? Wah, merokok semua orang tuanya ya? Iya, merokok semua ternyata orang tuanya. Berarti sudah mengenal rokok dong ya? Kalau orang tuanya merokok biasanya sudah mengenal rokok. Ya, bagaimana kira-kira dampaknya, Nak? Dampak ketika seseorang itu menggunakan narkoba, apa dampaknya bagi kesehatan? Apa dampaknya bagi kesehatan kalau menggunakan narkoba? Akan mengganggu saraf tubuh. Iya, merusak saraf tubuh. Terus kalau dampak yang paling umum ini dampak bagi kesehatan kalau kita menghisap rokok itu apa? ya Bu, Ya, menyebabkan kanker paru-paru, bisa menyebabkan kanker paru-paru. Terus apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira, Nak? Ya, silakan. Akan menyebabkan asma. Akan menyebabkan asma. Ada lagi yang lain? Satu lagi ada mungkin ya? Ada yang bisa? Ya. Menyebabkan jantung. Menyebabkan penyakit Jantung. Iya, menyebabkan penyakit jantung. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bisa kamu lihat di slide sana. Tujuan pembelajaran kita kamu perhatikan di slide-nya. Yang pertama, setelah kalian nanti menyaksikan film pendek dan mengamati gambar, kalian mampu menganalisa apa itu dampak penggunaan narkoba dan rokok bagi kesehatan. Lalu yang kedua, kalian nanti mampu menjelaskan beberapa upaya menjaga diri dari berbahaya narkoba. Yang ketiga, kalian nanti setelah melakukan kegiatan diskusi dan literatur, kalian mampu mengungkapkan upaya dalam menangani pecandu zat adiktif. Lalu kalian nanti mampu merancang model bahaya rokok bagi kesehatan. Lalu kalian nanti mampu menyimpulkan apa itu bahaya rokok, bagaimana bahaya rokok bagi kesehatan. Lalu kalian nanti mampu menyajikan hasil diskusi kalian yaitu tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, kalian nanti mampu membuat laporan sederhana kasus percobaan bahaya rokok. Lalu kalian nanti mampu menyusun makalah atau membuat karya tulis tentang dampak penggunaan zat adiktif dan penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan serta usul cara mengatasinya berdasarkan penelusuran berbagai sumber. Dan itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kenapa materi ini sangat penting Ibu sampaikan? Supaya kalian tahu apa itu dampaknya nanti ke depannya ya, dampaknya. Itu nanti kalau kamu mengkonsumsi narkoba tersebut atau menghisap rokok, itu ada dampak yang harus kamu rasakan nanti. Jadi supaya
supaya ini tidak terjadi, jadi Ibu ya menyarankan jangan sampai kamu menyentuh benda-benda tersebut ya, barang-barang tersebut jangan disentuh ya, seperti rokok jangan disentuh, narkoba jangan disentuh, itu akan merusak masa depan kamu. Secara agama juga itu tidak boleh ya, dilarang kan? Dilarang menggunakan narkoba, tidak? Dilarang, itu akan merusak tubuh kamu ya. Ya, untuk melihat kemampuan awal kalian, kita akan melaksanakan pretest. Soalnya Ibu sudah masukkan ke Google Classroom-nya. Jadi kamu buka Google Classroom-nya, di situ ada soal. Silahkan dijawab, lalu dikirim kembali ke Ibu ya. Ya, silahkan dijawab. Nah, waktunya masih agak lama ya, sekitar 15 menit lagi. Silahkan dikerjakan benar-benar ya Nak ya. Jangan ada yang kerja sama. Waktunya cukup ya. Dan Ibu lihat di sini sudah terkirim semua. Tapi masih ada ini hanya 3 orang yang tuntas. Apa-apa untuk kemampuan awal ya. Hanya 3 orang yang tuntas. Siapa? Ibu sebutkan itu si Adam. Itu dapat 80. Sekarang anak-anak kita mau menyaksikan film pendek. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang membuat kehidupan, dan terkadang itu di luar kuasa kita. Sebenarnya mas, mana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan deh nak. Angga. Iya. Jadi ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga makan dulu. Angga. Setelah kalian menonton video sekarang, mari kita amati gambar seorang tubuh perokok. Silakan diamati Nak. Apa dia kandung itu kamu? Jantung. Paru-paru. Bagian apa? Jantung. Jantung. Setelah kalian menonton film pendek tentang narkoba, lalu mengamati seorang perokok, ada yang mau bertanya tidak Nak? Ibu, Oh ya, jadi silakan. kenapa orang perokok tubuhnya biasa aja? Mengapa orang perokok? Oh, sehat-sehat aja. Mengapa orang perokok tubuhnya Tubuhnya sehat-sehat sehat-sehat saja. Kelihatan sehat-sehat saja. Kelihatan sehat-sehat saja. Oh, kenapa orang yang merokok dari luar ya kelihatan sehat-sehat saja ya? Ibu, Di dalam tahu nggak kalian? Nggak ada yang tahu. Sehat-sehat saja. Ada lagi yang lain? Bu. Ya silakan. Boleh yang kedua. Apa dampak orang yang menggunakan narkoba? Dampak orang yang menggunakan Narkoba. menggunakan narkoba. Ya. Terus ada yang lain? Ya. Bagaimana ciri penggunaan narkoba? Bagaimana ciri penggunaan? Bagaimana ciri orang yang menggunakan narkoba ya? Lebih tepatnya ya. Orang yang menggunakan narkoba. Terus ada lagi? Ya, Bu. Bagaimana dampak penggunaan
seseorang perokok. Bagaimana Dampak dampak orang yang dampak? Diulang lagi ya pertanyaan tidak? bagaimana dampak seseorang perokok? Dampaknya kemana ya? Dampak Bagaimana dampak seseorang perokok. seseorang perokok? Mungkin lebih tepatnya bagaimana dampak Seorang bagi perokok. kesehatan orang yang merokok ya? Dampaknya bagi kesehatan ya? Maksud kamu itu mungkin dampaknya bagi kesehatan ya? Iya, oke. Ada yang lain lagi nak? Ibu, Ya, silakan. bagaimana Yang lain nak? Ya. Silakan. Bagaimana cara mencegah narkoba? Bagaimana? Cara mencegah narkoba. Bagaimana cara mencegah narkoba? Ada yang lain? Ya, ini. Oke, aku. Bagaimana solusi mencegah narkoba? Ya, sama pertanyaan dengan temannya tadi ya, bagaimana solusi mencegah solusi. Ini mencari solusinya itu mencegah ya. Kecanduan. Ya, ini mencari solusinya itu mencegahnya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, oke, nggak ada. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman kamu sampaikan, ada yang bisa menjawab tidak? Ada yang bisa menjawab? Yang tadi pertama, mengapa Angga menggunakan narkoba? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. karena pergaulan bebas? Ya, Angga bisa menggunakan narkoba karena pergaulan bebas ya. Terus tadi ada pertanyaan, apa dampak bagi kesehatan ketika kita merokok? Ya, Menyebabkan kanker paru-paru. ya bisa menyebabkan kanker paru-paru. Nah, terus ada tadi pertanyaan yang dituliskan di situ yang disampaikan sama teman kamu. Bagaimana solusi? Ya, solusi. Bagaimana solusinya untuk mencegah penggunaan narkoba tersebut? Ya, Bu. Ya, boleh. Menghindari pergaulan bebas. Menghindari pergaulan bebas. Terus? Ya, Bu. Apa lagi? Bertemanlah dengan orang yang baik. Ya, bertemanlah dengan orang yang baik. Tadi ada juga yang ini ya, kalau orang yang sudah kecanduan narkoba tadi itu harus bagaimana gitu ya? Ya, Bu. Ya, Rehabilitas narkoba. harus. Rehabilitas narkoba. Ya, harus ke sana ya. Rehabilitasi. Nah, tadi di film itu memang kelihatan ya, yang sudah kecanduan narkoba itu harus masuk ruang rehabilitasi. Ya. Ibu akan membagikan sumber bacaan, ya. Sumber bacaan ini dari pertanyaan-pertanyaan kamu yang tadi, ya, dari identifikasi pertanyaan kamu yang tadi, kalian jawab nanti dari sumber bacaan ini boleh. Ya, di sana nak ada kode QR-nya. Silakan di-scan. Ada kode QR-nya di situ. Bisa? Coba. Ya. Ibu akan bagikan kelompoknya, coba. A, B, C. A, B, C. Kelompoknya sudah terbentuk ya. A, B, C. Nah, yang mana B? Oh iya, itu yang B. Ini C, ini yang A. Oke. Ibu akan bagikan artikel. Ya, silakan kamu baca, lalu identifikasi lagi artikelnya untuk membuat makalah ya nanti ya. Linknya tolong di ini, langsung ketik linknya. Ya. Udah ketemu semua ya nak ya? Bisa diakses ya? Ya. Komponen-komponen untuk membuat makalah apa saja nak? Apa saja ininya kerangkanya? Yang pertama kita harus judulnya ya. Terus apalagi ada lagi? Harus ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu di sana ada apa? Ada pengantarnya, ada kata pengantar. Di dalam pendahuluan ada apa aja?
Di dalam pendahuluan ada rumusan masalah, ada latar belakang ya. Jadi harus lengkap. Oke? Ya. Di sini Ibu akan bagikan LKPD. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya ya, ingat ya LKPD-nya ya. Pada LKPD itu kan ada langkah-langkah percobaan ya anak ya. Silakan siapkan alatnya semua apa yang diminta. Disuruh ngapain kalian? Silakan keluarkan alat dan bahannya. Ya. Silakan kalian baca langkah kerjanya. Silakan langkah kerjanya dibaca. Nanti kamu gunakan yang pertama itu apa dulu? Yang kamu lakukan yang mana dulu? Kayak ini dulu. Pakai filter dulu ya. Iya. Ini deh, tutup botol. Itu sudah selesai. Selesai. Langsung simulasikan nak, simulasikan. Bakar dulu rokoknya ya. Sambil diperhatikan langkah kerjanya. Pegang. Bolong. Di sini. Nah, sini. Ini jangan. Biasa diterik. Bukan. Reset lagi. Mana kasih tadi? Kelihatan nggak asapnya? Buka coba. Kuning sedikit. Kuning ya? Kuning, Bu. Kuning ada, kurang lama nak. Kurang coba. Nah, tapi ada warna kuning ya. Lihat dulu. Mana? Ini udah penuh ya. Nih, lihat nih, udah putus semua di dalam ini ya. Ya, Bu. Jadi buka. Ini kamu anggap ini apanya nih? Sebagai apa? Paru-paru kali ya, paru-paru ini ya. Masuk di sini. Buka. Nah, coba dibuka. Warna apa itu? Kuning. Warna kuning. Iya, warna kuning ya. Ya, di situ di LKPD-nya kan ada soal di sana ya. Ada tabel yang harus kamu isi. Jadi silakan kamu isi tabelnya. Nah, ini masih menggunakan tar ya. Ya, Bu. Ya, silakan isi tabelnya. Sebelum tanpa filter atau Kuning kan?
silakan berdiskusi nak ya. Kalau sudah selesai diskusi. Mana yang putih dia tadi? Kuning, putih. Maskernya dipakai nak ya. Pakai masker semua. Ini sebagai apa ini? Sebagai apa ini? Yang ininya sebagai apa? Kalau di apa kita? Pernapasan kita? Sebagai ini akan sebagai batang sebagai lihat jalan jadinya lihat. Nah dia nanti kamu makanya suruh menganalisa, misalnya bayangkan apabila selang yang terdapat pada alat percobaan itu adalah tenggorokan kamu ya, terus kainnya itu sebagai apanya, alveolus kamu, nah pada paru-paru. Kalian sudah selesai melakukan percobaannya ya, silakan kamu diskusikan bersama teman sekelompok kamu ya. Jadi data-data itu kamu tulis di LKPD-nya, kamu diskusikan, kamu nanti analisa ya, lalu kamu simpulkan. Jadi pertanyaan yang ada pada LKPD itu silakan dijawab, lalu nanti kamu simpulkan ya. Silakan nak berdiskusi nak. Duduknya nak bagus nak itu. Dikasih pendapatnya nak, saling memberi pendapat ya. Jangan hanya diam saja. Ya, kamu sudah selesai diskusi ya. Sekarang silakan yang mau duluan untuk menyajikan diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin memaparkan tugas kami. Rokok tanpa filter sebelumnya berwarna putih dan sesudahnya berwarna kuning. Karbon monoksida. Rokok berfilter sebelumnya berwarna putih dan sesudahnya berwarna kuning. Satu, noda yang terdapat pada tisu mengidentifikasi terdapat senyawa tar, karbon monoksida, dan nikotin. Apa saja senyawa yang terkandung dalam rokok? Bagaimana dampaknya pada tubuh? Dampaknya dapat menyebabkan kanker paru-paru. Apa saja penyakit yang ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok secara terus-menerus? Dapat merusak paru-paru, jantung, dan dapat menyebabkan penyakit asma. Kesimpulannya bahwa merokok dapat merusak saraf dan organ-organ tubuh lainnya. Dari kelompok tadi, ada yang mau menyampaikan pertanyaan enggak? Selain penyakit yang kalian sebutkan tadi, adakah penyakit lainnya karena merokok? Kita kasih aplaus pada kelompok. Kelompok A, silakan maju. Silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ya, silakan. Kesimpulannya bahwa merokok itu dapat menyebabkan penyakit jantung seperti kanker paru-paru, asma, dan Ya, bisa menyebabkan jantung, bisa menyebabkan penyakit kanker paru-paru, terus asma. Ya, yang narkobanya gimana? Ada lagi yang menyampaikan kesimpulan? Bisa mempengaruhi kerja sistem saraf. Ya, bisa mempengaruhi kerja sistem saraf. Ya, itu kesimpulannya ya. Kita untuk mengukur kemampuan kamu ya. Tadi kita sudah melakukan pretest di awal. Jadi ada peningkatan apa tidak ya? Kita lihat dulu dari hasil evaluasi kamu, apakah tujuan pembelajaran ini akan tercapai? Itu bisa dilihat dari hasil evaluasi yang akan kamu laksanakan. Silahkan buka aplikasi yang ada di HP kamu, aplikasi Google Classroom-nya, silahkan dibuka nak. Nah, di sana juga sudah ada soal yang Ibu sebarkan. Silakan dijawab. Ibu cek dulu. Ya, sudah ada 10 orang yang ngirim ini, tinggal 5 orang lagi. Oke, ya sudah masuk semua nih. Nah, Ibu akan sampaikan hasilnya ya. Si Adam dapat nilai 88, Flora dapat nilai 85. Ya, hanya ada 2 orang yang tidak tuntas atau di bawah KKM, yaitu Marcella 1, terus deg-degan ya? Deg-degan, ini harus remedial ya nanti ya. Kalian harus remedial nanti yang bagi yang
belum lulus KKM. Semuanya tadi sudah tahu apa itu mulai dari awal, apa itu narkoba ya? Ya, apa itu tadi narkoba nak? Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropa, dan Terus apa kira-kira dampaknya bagi kesehatan? Ya, kalau rokok apa dampaknya bagi kesehatan? penyakit jantung. Iya, merusak saraf. Kalau dia rokok berarti merusak paru-paru ya, dampaknya bagi kesehatan. Terus bisa menyebabkan penyakit asma ya. Oke. Lalu bagaimana solusinya nak? Solusi orang yang mengalami kecanduan narkotika. Oke, harus direhabilitasi ya. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan secara umum? Materi selanjutnya yang akan kamu pelajari, yang akan kamu kamu kumpulkan nanti itu tentang kelanjutan materi ini juga, mengumpulkan makalah ya, itu diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Jadi pertemuan berikutnya silakan kamu kumpulkan ke ibu ya nak ya. Oke. Sekarang kita mau ulang nak. Ibu akan menyampaikan bahwa ada 2 orang yang mulai dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran ini begitu aktif, bahkan ada yang dapat nilai bagus ya. Bukan dari hasil evaluasi saja yang ibu ambil, tapi keaktifan dari awal ya. Ibu akan kasih reward. Maju ke depan, itu si Adam. Silakan maju. Flora. Ya, oke, ini 2 orang yang mendapatkan reward. Jadi kalian nanti bisa termotivasi ya. Ya, oke. Tepuk tangan dulu.